Baik, kita akan melanjutkan mengenai wireless propagation mode atau mode pada perambatan gelombang pada media nirkabel. Di sini bisa kita lihat terdapat mode ground wave propagation. Ini ada ground wave propagation untuk frekuensi di bawah 2 MHz. Ada skywave propagation untuk frekuensi 2 hingga 30 MHz dan terdapat line of sight propagation untuk frekuensi di atas 30 MHz. Mungkin kita bisa lihat animasinya sebentar. Nah, ini ya. Pada ground wave propagation di sini eh, frekuensinya adalah 2 MHz. Artinya ketika kita merambatkan sinyal atau mengirimkan sinyal dengan frekuensi di bawah 2 MHz, maka sifat perambatannya adalah mengikuti mode perambatan ground wave atau ground wave propagation. Ground wave propagation itu adalah perambatan gelombang elektromagnetik di mana perambatannya akan ikut membengkok atau terdifraksikan di sekitar permukaan bumi. Jadi dia akan mengikuti bentuk permukaan bumi. Nah, ini percepatan seperti ini disebut dengan ground wave propagation. Frekuensi kerjanya adalah di bawah 2 MHz. Selain itu terdapat skywave propagation dengan frekuensi kerja 2 hingga 30 MHz. Artinya, ketika kita mengirimkan suatu sinyal menggunakan sebuah antena pada media nirkabel atau pada ruang bebas dengan frekuensi berkisar atau dengan frekuensi yang terdapat di antara 2 hingga 30 MHz, maka sinyal tersebut merambat akan mengikuti pola skywave propagation. Skywave propagation itu bagaimana? Kita bisa lihat di antara di sini terdapat lapisan ionosfer, ya. Nah, sinyal tersebut akan merambat eh, pada media nirkabel dan ketika dia menabrak atau berhadapan dengan lapisan ionosfer, dia akan dipantulkan kembali ke bumi. Ketika dia menghantam bumi, dia akan dipantulkan kembali ke lapisan ionosfer. Sehingga gelombang tersebut akan merambat di antara bumi dan lapisan ionosfer. Nah, ini disebut dengan skywave propagation. Selain itu, untuk frekuensi 30 MHz ke atas, artinya ketika kita mengirimkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari 30 MHz, maka pengiriman sinyal ini harus memenuhi kondisi line of sight propagation, yaitu si antena pengirim harus benar-benar berhadapan pada kondisi loss, ya, seperti ditarik garis lurus ini dengan antena penerima. Nah, ini disebut dengan loss propagation. Jadi kita harus benar-benar memperhitungkan berapa frekuensi yang akan digunakan dalam pentransmisian sinyal, dan kita harus mempertimbangkan pada frekuensi pengiriman tersebut kondisi apa yang akan dihadapi sinyal saat merambat melalui media nirkabel.
Kita lanjutkan. Kalau kita tinjau spektrum frekuensi, di sini bisa kita lihat bahwa untuk setiap frekuensi terdapat panjang gelombang ya. Dan di sini adalah frekuensinya. Frekuensi tentu memiliki panjang gelombang ya. Terdapat panjang gelombang atau wavelength-nya. Dan untuk setiap panjang gelombang ya, sorry, terdapat media transmisi tertentu yang bisa digunakan untuk pentransmisian pada frekuensi tersebut. Nah, ini media transmisinya berbeda-beda. Jadi misalnya untuk frekuensi super high frekuensi dengan panjang gelombang antara 1 cm hingga 10 cm, maka bisa digunakan eh, media transmisi free space atau menggunakan waveguide. Untuk frekuensi dari medium frekuensi MF hingga ultra high frekuensi, pertengahan di ultra high frekuensi dengan panjang gelombangnya dari mungkin kira-kira 100 cm atau di atas 10 cm hingga 1 km, bisa menggunakan media transmisi kabel koaksial atau juga bisa menggunakan free space. Free space ini sistem kabel maksudnya. Nah, kalau pada free space, mode propagasinya bisa berupa line of sight radio seperti yang baru saja kita lihat, atau menggunakan skywave radio. Nah, di sini aplikasinya ada berbagai macam ya. Bisa untuk frekuensi tadi, bisa untuk UHF TV, mobile communication, mobile radio, AM broadcasting dan sebagainya. Nah, ini adalah frekuensinya ya. Untuk UHF ya di sini ya, hingga MF ya, dari sekitaran 1 MHz hingga bisa mencapai 10 GHz. Nah, di sini untuk frekuensi radio berada pada rentang dari di bawah 1 MHz sampai di atas sedikit dari 100 GHz, atau berada pada rentang medium frekuensi hingga extra high frekuensi. Nah, jadi spektrum frekuensi ini sangat luas kisarannya dan lebih luas lagi tentunya karena ini adalah spektrum frekuensi yang baru bisa diterjemahkan atau baru bisa dibuat alat untuk menggunakan spektrum frekuensi ini oleh manusia. Mungkin ketika perkembangan teknologi elektronika menjadi sangat pesat, kita bisa menggunakan spektrum frekuensi dengan order yang lebih tinggi. Dan di sini kita harus paham mengenai kaitan antara frekuensi dan panjang gelombang. Di sini terdapat konstanta yang menghubungkannya, yaitu konstanta cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa, atau bisa juga disebut dengan cepat rambat gelombang cahaya di ruang bebas ya. Ruang bebas bisa jadi ruang hampa atau tidak hampa. Konstantanya mendekati nilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik atau 300.000 kilometer per second. Sehingga dengan ini ketika kita mengetahui frekuensi suatu gelombang, maka tentunya kita bisa mencari panjang gelombangnya ya. Ketika kita mau mengetahui panjang gelombangnya atau yang bagian ini, maka tentunya kita bisa mencari frekuensinya berapa yang bagian ini. Yaitu frekuensi sama dengan C per enggak gitu ya. Nah, ini frekuensinya harus diingat dalam hertz ya, dalam hertz, dan panjang gelombangnya adalah dalam meter, sehingga C-nya di sini
bisa sinkron dalam meter per detik. Nah, jadi untuk eh, dari pembahasan sebelumnya, kita bisa mengetahui bahwa dalam menggunakan perangkat mobile atau mobile telecommunication system atau perangkat yang kita gunakan handphone genggam atau mobile phone pada sisi user, nah terhubung ke pusat switchingnya menggunakan media nirkabel, ya. Medianya adalah nirkabel dari handphone kita menuju ke pusat switching, ke ujung terakhir pusat switching, ya, bisa dikatakan seperti itu, atau ke menara pemancar yang terakhir terhubung dengan user adalah menggunakan media nirkabel atau menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, dari pemancar ini, dari menara pemancar yang di atasnya terdapat antena, jadi yang mengirimkan itu bukan menaranya, ya. Jadi yang terhubung dengan perangkat kita adalah antena yang terdapat di menara ini. Biasanya diletakkan di atas supaya coverage atau jangkauan atau cakupannya menjadi maksimal, ya. Berbeda jika antenanya diletakkan di bawah. Nah, dari sini menuju pusat switchingnya, mobile telepon switching center bisa menggunakan media kabel seperti fiber optik ataupun juga menggunakan beberapa link yang tersusun dari media nirkabel, sistem transmisi nirkabel. Jadi secara garis besar pada perangkat telekomunikasi pada sisi user terdapat eh, di sini terdapat kodek, ya. Kodek ini merubah electrical signal yang merepresentasikan sinyal suara. Tentunya sebelum masuk ke kodek terdapat transducer dulu yang merubah sinyal suara menjadi sinyal listrik yang merepresentasikan sinyal suara tersebut. Lalu dari kodek ini keluarannya adalah versi digital dari sinyal suara tadi ketika kita melakukan panggilan telepon. Setelah itu, sinyal tersebut dialirkan menuju modem. Modem ini akan mengubah sinyal listrik tadi yang berada pada frekuensi basebandnya atau frekuensi rendahnya ke frekuensi tinggi, high frekuensi signal, untuk dikirimkan ke antena, ya. Ini antena. Antena ini akan mengubah sinyal listrik, electrical signal, menjadi gelombang elektromagnetik yang akan dirambatkan melalui ruang bebas, ya, pada frekuensi tertentu. Kalau di sini frekuensinya adalah 825 MHz. Sinyal tersebut atau gelombang elektromagnetik tersebut akan diterima oleh antena pada menara pemancar yang diletakkan pada bagian atas menara pemancar, dan selanjutnya antena tersebut akan mengubah gelombang elektromagnetik tersebut menjadi gelombang listrik yang akan dialirkan ke proses selanjutnya pada pusat switching, mobile telepon switching office, dan diteruskan. Setelah melalui pusat switching, dia akan masuk ke menara pemancar lain atau satu kesatuan menara pemancar itu disebut juga dengan base station. Satu kesatuan sistem pemancaran pada menara pemancar itu base station. Nah, diteruskan ke base station lain yang melingkupi tujuan komunikasi kita, ya. Setelah itu antena pemancar di menara pemancar akan mengirimkan. Jadi mungkin saja ini jika berada di lokasi lain terdapat menara pemancar lain yang dihubungkan oleh MTSO. Nah, sinyal kita naik ke antena, sinyal listriknya. Lalu dari antena tersebut akan dikirimkan ke user yang menjadi tujuan kita. Sinyal yang dikirimkan tentu saja juga gelombang elektromagnetik, tapi bisa saja frekuensinya berbeda. Kalau di pengiriman 825 MHz yang di eh, arah
ke penerima adalah 875 MHz. Hal ini jika misalnya pengirim dan penerima berada pada suatu lokasi dan dilingkupi oleh satu menara pemancar, maka dimungkinkan dengan pembedaan frekuensi ini tidak terjadi interferensi. Jadi sisi uplink dan sisi downlink berbeda frekuensinya, sehingga gelombang yang dipancarkan tidak akan terganggu oleh gelombang yang dipancarkan dari base station menuju ke user. Selanjutnya, ketika gelombang elektromagnetik yang bersumber dari base station sampai ke antena penerima pada sisi penerima, maka gelombang elektromagnetik itu akan dirubah menjadi gelombang listrik lagi dengan frekuensi tinggi, lalu akan dilakukan pengubahan oleh modem ke gelombang listrik yang merupakan versi digital dari sinyal suara, ya, dan oleh kodek itu akan dikembalikan menjadi electrical version dari sinyal suara, jadi bukan sinyal digital lagi, dan seterusnya oleh transducer dia akan dirubah menjadi sinyal suara yang terhubung dengan perangkat pengeras suara atau ini ya, perangkat apa ya namanya, perangkat yang memperdengarkan suara yang dikirim dari sisi pengirim. Nah, itu merupakan konsep dari sistem telekomunikasi yang trafficnya adalah traffic voice atau suara manusia dengan frekuensinya maksimum 4 kHz. Jadi traffic suara manusia frekuensi maksimumnya adalah 4 kHz. Berbeda dengan jika trafficnya adalah suara musik. Tentunya akan lebih tinggi lagi, bahkan bisa mencapai 20 kHz. Nah, di sini selain sistem telekomunikasi tersebut, kita juga dikenalkan dengan konsep seluler. Nah, konsep seluler ini disusun dengan ide penggunaan seperti sel-sel terpisah. Jadi masing-masing sel ini dikatakan sel ya, sel 1, sel 2, 3, 4 ini dilingkupi oleh base station yang berbeda. Ini BS ya, base station. Sel ini disebut sel A, yang ini disebut sel B. Nah, di sini terdapat suatu tantangan, yaitu pemerintah, katakanlah misalnya pemerintah Indonesia hanya memberikan operator seluler. Operator seluler ini adalah suatu badan atau suatu perusahaan penyelenggara layanan telekomunikasi seluler. Ya. Government hanya memberikan operator seluler frekuensi operasi untuk melakukan penggelaran jaringan dengan rentang yang tidak luas ya, hanya rentangnya kecil ya, small band, frekuensi yang diberikan rentangnya kecil dalam penyelenggaraan layanannya, seperti misalnya hanya dari 824 hingga 849 atau 869 hingga 894. Jadi band pita frekuensi yang dialokasikan untuk masing-masing operator itu tidak lebar. Nah, hanya pada tingkatan berapa puluh, kalau di sini 25 MHz ya untuk 824 sampai 845, dan ini harus dibayar oleh operator pemerintah. Nah, kendalanya di sini adalah banyak user atau orang yang ingin menggunakan sistem komunikasi wireless mobile
atau seluler yang disediakan oleh operator itu. Maka untuk menanggulanginya dengan keterbatasan ketersediaan frekuensi ini digunakanlah konsep seluler. Jadi pada konsep seluler tersebut suatu daerah itu dipisah-pisah atau dibagi-bagi menjadi region yang lebih kecil, smaller region yang disebut cell dengan cakupan 1 sampai 12 miles, tapi tentunya ini juga akan bergantung pada teknologi yang diterapkan. Misalnya pada sistem 2G yang hanya menggunakan frekuensi pada order 900 MHz, tentunya cakupannya akan lebih besar dibandingkan dengan frekuensi yang digunakan pada sistem 4G yang menggunakan frekuensi kerja lebih tinggi di 2,1 GHz. Ya. Nah, pada konsep seluler ini setiap sel memiliki satu buah base stationnya masing-masing dan user yang berada pada cakupan sel tersebut akan terhubung ke base station tersebut. Ya, misalnya user ini pada konsep dasarnya dia akan terkoneksi ke base station yang ini. Ya, bukan ke base station katakanlah misalnya yang sel B ya karena jaraknya jauh sehingga pelemahan sinyalnya akan lebih tinggi. Jadi terbaik dia akan terkoneksi ke base station yang ada di sel A ya karena jaraknya paling dekat. Nah, pada sistem seluler akan dibuat sedemikian rupa sehingga eh, daya pancar dari perangkat mobile atau perangkat usernya adalah seminim mungkin supaya tidak menginterferensi atau mengganggu user lain yang berada di base station lain. Nah, konsep seluler ini bekerja dengan misalnya kita punya dua buah sel, katakan sel A dan sel B. Sel A dan sel B ini berada pada jarak yang jauh. Ah, karena jaraknya jauh, dan jika kita menggunakan pemancaran sinyal dari mobile user A ke sel B, sinyalnya di sel B akan diterima dengan sangat rendah, maka di sel B bisa menggunakan frekuensi yang sama dengan frekuensi A. Nah, penghematan frekuensinya di situ, perulangan frekuensinya di sana. Jadi, sel A dan sel B akan menggunakan frekuensi yang sama. Kenapa menggunakan frekuensi yang sama? Karena si operator ini memiliki keterbatasan frekuensi yang dialokasikan baginya. Kalau frekuensi yang dialokasikan untuk operator itu terbatas, maka bisa saja dia menggunakan frekuensi yang berbeda untuk setiap sel. Tapi karena terbatas, maka dia bisa mengulang frekuensi yang sama di sel yang jaraknya jauh. Ya. Sehingga ketika terjadi proses transmisi sinyal antara user A dengan sel A dengan base station di sel A tidak mengganggu user B atau base station B. Nah, itu merupakan pengenalan konsep sederhana dari sistem seluler. Pada sistem seluler yang lebih mutakhir, yaitu seperti ultra dense network. Ini konsep seluler ultra dense network ya, UDN. Konsep seluler dengan kepadatan user yang lebih tinggi, maka satu buah base station dengan daya yang tinggi yang disebut dengan macro base station. Tentunya macro base station ini karena memiliki daya yang tinggi, dia bisa memiliki cakupan yang lebih besar. Nah, di dalam cakupan macro base station itu didirikan uh, femtosel atau sel-sel kecil yang lebih kecil.
Ya, femtosel ini bisa terhubung dengan macro base station menggunakan sistem transmisi kabel ya, bukan nirkabel, atau juga bisa menggunakan sistem transmisi nirkabel pada frekuensi yang berbeda frekuensi transmisinya. Di sini di dalam femtosel terdapat user-user yang terasosiasi dengan femtosel, dan di dalam makrosel yang berbentuk handphone tanpa tombol ini terdapat user-user yang terkoneksi dengan makrosel ya. Nah, ketika user makrosel berada pada femtosel, maka dia bisa menjadi terkoneksi juga dengan uh, femtosel. Nah, ini tentunya bisa memberikan tingkat efisiensi yang tinggi karena daya yang dipancarkan menjadi lebih rendah dan efisien. Kenapa lebih rendah? Karena didekatkan base stationnya ke usernya. Ya. Selain sistem komunikasi seluler, terdapat juga sistem komunikasi satelit yang menggunakan transmisi satelit. Nah, di sini pada transmisi satelit, kita akan menghubungkan stasiun A dan stasiun B yang berada pada belahan bumi yang berbeda menggunakan satelit. Satelit ini tentunya berfungsi sebagai repeater yang akan meneruskan sinyal dari stasiun satu ke stasiun lainnya. Sini kita misalkan stasiun A akan memancarkan sinyal sebagai pengirim pada frekuensi 6 GHz melalui media nirkabel ke satelit. Gelombang elektromagnetik tersebut diterima oleh antena satelit dan diproses dan diteruskan ke stasiun B pada frekuensi yang berbeda 4 GHz. Mungkin menjadi pertanyaan kenapa tidak 6 GHz juga di sini? Karena kalau dari satelit ke stasiun bumi menggunakan frekuensi 6 GHz, maka ketika satelit memancarkan potensi terjadinya interferensi besar dengan sinyal yang diterima ini. Interferensi itu yaitu proses tumpang tindihnya sinyal pada frekuensi yang sama, gitu, sehingga sinyalnya menjadi rusak. Dan di sini bisa kita lihat sistem transmisi satelit bisa menghubungkan dua stasiun bumi yang jaraknya sangat jauh hingga bisa 4.000 mil atau lebih. Nah, di sini peletakan satelitnya atau repeaternya berada di atas permukaan bumi sejauh 36.000 kilometer. Penggunaan frekuensi di atas 10 GHz harus mempertimbangkan perhitungan pelemahan sinyal karena curah hujan. Jadi pada frekuensi di atas 10 GHz, tingkat curah hujan, scattering, kelembapan, dan penyerapan gas lainnya menjadi faktor yang bisa melemahkan sinyal tersebut. Di atas frekuensi 10 GHz tentunya panjang gelombangnya menjadi sangat pendek gitu ya. Sehingga hal-hal tersebut sangat berpengaruh secara signifikan. Nah, satelit ini mengorbit pada orbit geostationary orbit dengan kecepatannya sebesar 6.870 meter per hour ya. Jadi seakan-akan satelit ini statis terhadap bumi, padahal dia bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Teknologi satelit ini bisa dipandang sebagai perpanjangan dari teknologi transmisi microwave line of sight ya, karena antara stasiun bumi dan antena di satelit itu terpenuhi kondisi loss line of sight. Komponen dari satelit secara garis besar kita bisa bagi ke dalam. Di sini ada antena penerima dan antena pemancar, lalu amplifier di sisi penerima dan sisi pemancar, lokal osilator, dan tentunya terdapat mixer di situ atau penggabung sinyal.
Nah, ini merupakan sistem satelit sederhana ya. Nah, untuk komunikasi satelit sini bisa kita lihat ya, satelit dapat bertindak sebagai repeater ya. Nah, satelit ini apa diberi eh, solar panel untuk menghasilkan energi listriknya ya, untuk mendapatkan sumber kelistrikannya, sumber dayanya menggunakan solar panel. Nah, sistem satelit ini beroperasi pada beberapa frekuensi saja. Di antaranya eh, pada frekuensi 6 GHz hingga untuk sisi uplink dan 4 GHz untuk sisi downlink. Ini merupakan representasi dari C-band. Jadi untuk sistem komunikasi satelit, pitanya disebut C-band, KU-band, ada KA-band, X-band, dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya saja. Mungkin bisa dicari di Wikipedia mengenai pita-pita frekuensi operasi dari satelit. Nah, misalnya itu KU-band menggunakan frekuensi 14 GHz untuk uplink dan 12 GHz untuk downlink. Jika kalian nanti bekerja pada sistem komunikasi satelit, kalian akan sering mendengar istilah-istilah C-band, K-band, KA-band, dan seterusnya ya. Mungkin bisa diperhatikan juga nanti. Nah, ini gambaran singkat mengenai satelit ya. Satelit yang mengorbit di atas bumi, dan ini adalah eh, disebut dengan VSAT. Very small aperture terminal. Atau ini disebut juga dengan stasiun buminya. Disebut very small karena jaraknya sangat jauh, seakan-akan sangat kecil jika dilihat dari satelit. Nah, satelit ini juga bisa diintegrasikan pada eh, sistem seluler ya. Nah, integrasi pada sistem ini yang bisa memperluas coverage-nya. Jadi, di sini bisa kita lihat satelit ini akan melingkupi beberapa area yang sangat luas ya, yang sangat luas areanya. Nah, satelit ini menjadi penghubung antara satu sistem, satu sel dengan sel lainnya. Misalnya ini terdapat drone ya. Drone ini pada sistem ini sangat canggih ya. Drone ini bisa menjadi seperti base station yang yang memberikan coverage atau eh, melingkupi suatu daerah sehingga daerah tersebut dapat terhubung, ya, terhubung secara nirkabel dengan drone ini ya. Jadi sinyal dari satu daerah tersebut diterima oleh drone, lalu drone meneruskan ke ada namanya HAPS ini, HAPS ya, High Altitude Platform 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 Station Station ya. Jadi sinyal dari drone ini dikumpulkan lalu naik ke hubs. Hubs ini jenis balon udara dan bisa diteruskan ke tempat lain melalui satelit gitu ya. Ini pada sistem komunikasi mutakhir ya. Jadi satelit dan balon ini bisa bertindak sebagai repeater, dan drone ini pada kondisi emergensi bisa bertindak sebagai base station temporal. Nah, daerah yang dilingkupinya juga daerah desert, urban tertentu, rural, dan misalnya di laut yang tidak mungkin di sana dibangun base station.
Nah, ini contoh penggunaan Google Loon. Google Loon ini merupakan contoh dari hubs ini ya. Hubs, jadi balon digunakan sebagai suatu media atau suatu repeater atau bahkan suatu base station untuk melingkupi suatu daerah pernah dibuat oleh Google, disebut dengan namanya Google Linked Balloon atau Google Balloon. Jadi balon, tapi di sini ada perangkat transceiver yang berfungsi sebagai menara sebagai base station atau sebagai repeater pada sistem nirkabel. Nah, ini ada sistem kita lihat